Selamat wayang ini. Yang nonton pagi selamat pagi. Yang nonton siang selamat siang. Yang nonton sore selamat sore. Yang nonton malam selamat malam. Pokoknya Selamat wayang ini. Kembali lagi kita di Kongko Waras Gilo. Masih bersama aku aja. Bang Ilo, host yang paling keren, ganteng, tampan, dan makhluk. Masih ditemani teman setia gue sih. Bodoh amat gua sebutin. Remuntrat. Terus yang apa nih? Goblok. Remuntrat yang ganteng, energik, dan kebekupret. Iya. Ada urusan editing gitu. Editor film aku. Merangkap kita. Merangkap jabatan. Bahaya itu kalau merangkap jabatan di pemerintahan, nggak boleh. Ngomong merangkap, lu jadi ngomong merangkap, lu jadi inget itu tuh, Tray. Merangkap Berita merangkap itu. merangkap ular piton. Itu menangkap. Menangkap. Merangkap itu kalau kita lagi di internet. Merangkap. Kalau itu merangkap sih tadi itu. Merangkap jabatan. Ini kita kalau mau nikah bawa ini nih. Seperangkat ini. Anyway, usih pakai anyway. Gua keren. Baju gua keren lah. Keren juga bajunya itu. Si Mugatar. Gua nemu tuh tadi di studio disangkutin gua. Emang tempat dia tidur. Bukan nemu itu memang dia. Egi jadi pemilik studio. Ngomongin merangkap berarti kan dua, Tray. Nah, jadi gua keingetan tuh berita tadi gua udah biasa gua nanti buka YouTube lagi viral tuh berita itu. Berita apa? Nonton di mana lu nonton di mana? Biasa, info keles. Itu info terupdate ya kalau nyari berita pokoknya tuh di info keles. Berita kebakaran. Apa aja? Berita gosip. Berita Andi kita berjani main tinju. Pokoknya apa aja diberitain. Pokoknya update. Sampai saat bisa 5 kali tuh pokoknya berita terupdate nggak ketinggalan. Kalau nyari berita ke situ aja. Krunya Merangkap apa? Tadi tuh gua kembali tuh berita di Infocals ini buat gua iya ada gitu ternyata. Yang gua heran ya kalau di luar negeri mah mungkin udah lama gituan kali udah ada. Ini di Indonesia, Tray. Indonesia tanah airku. Apaan ceritanya apaan? Ya Allah. Kita sebut aja poliandri. Poliandri artinya itu cewek. Yang main poli poliandri itu yang ini kalau yang di rumah sakit. Poliklinik. Ayo bang poliandri. Dulu. Poliandri itu berarti istri udah punya laki, istrinya nikah lagi. Itu. Lah bukan yang nikah biasanya lakian. Poligami. Iya. Kalau poligami masih ini kita bilang aja poligami yang masih wajar aja jadi omongan. Itu yang artinya gak ada sudahnya namanya pengen nikah lagi. Iya. Ini cewek. Kekurangan. Mungkin ya kita masalah kalau itu pasti ada sebab ya, pasti ada sebab. Ya cuman kan namanya dia status juga punya agama kan gitu terakhir. Emang sih gue beritanya juga karena mungkin belum lengkap banget ya gue belum sampai di situ dibahas gimana ya. Cuman intinya sih dapat lah. Artinya memang ya kekurangan dia. Ya dari segi mungkin ya kita nggak tahu dari berbagai segi yang jelas mungkin atau seks ya kan atau apa atau ekonomi kan macam-macam tetap ataukah ada emang dia cinta terpendam yang lama kadang-kadang itu kan godaan cuman tetap itu di luar norma itu di luar norma dan memang ya kacau ibaratnya nih dua gimana itu kalau punya anak kan bingung kalau punya anak kalau lakinya punya bini banyak nih ya. Kalau bini punya bini banyak aja lakinya. Ada aja. Iya, laki yang punya bini lebih dari satu deh ya.
Salah itu. Enggak, bukan salah sih, enggak terai kalau dia selama itu sih ya kita nggak tahu ya. Oh itu nggak salah? Nggak salah, sebenarnya sih boleh-boleh aja selama masih disetujui, selama dia masa izin lah apa. Syaratnya memenuhi ada komunikasi. Syaratnya semuanya memenuhi, itu nggak salah. Cuman maksud gua lelaki yang punya bini itu kan jelas tetap terai. Jelasnya begini, kalau dia punya anak, binnya kan pasti ditanya bin kalau dalam Islam kan gitu. Bin itu artinya siapa, anak siapa lo kan gitu. Anak si A, si B. Nah kalau ini bini siapa ya? Kan punya bini 3. Punya si namanya bini pertamanya namanya Saroh, namanya kan. Kedua Saroh, anak-anaknya siapa namanya? Bini. Bapaknya jelas, ini kan bin. Satu semua. Nah kalau ini nggak tahu ini. Yang jadi dia yang mana ini? Bin rame-rame. Iya bin berdua apa gimana ini? Dan makanya yang kelembagaan jadi yang mana? Itu dia. Kan dari segi logika aja ya kan, itu aja. Nggak usah ke hukum dah, apalagi ke hukum agama ya jelas lah. Salah banget itu. Kacau ya. Terus juga kan yang gua sempat jadi bingung. Ini pasti dia bohong ya. Gue sih tetap yakin bohong kalau dia karena nikah, Tray. Oh nikah, sebenarnya nikah. Itu dia nikah. Jadi disetujuin itu sama Amilnya? Makanya itu yang gua tadinya nanya kan, gua bilang, wah ini gimana penghulu, cuman pas gua pikir lagi, ini kemungkinan bohong. Dia bilangnya pasti si pihak janda atau enggak. Nah, itu pasti itu sering terjadi sebabnya karena penghulu kalau udah ngomong-ngomong itu yang laki kedua itu tahu nggak ya kira-kira ya? Yang sekarang katanya tahu udah. Akhirnya enggak, maksudnya gini. Awalnya nggak tahu jatuhnya selingkuh. Nah itu makanya yang jadi pertanyaan, kok penghulu mau kan begitu. Gini, kalau misalkan poligami, laki yang selingkuh, ceweknya dibohongin. Iya. Tahu lah kalau ini kan cewek yang deket tapi berhubungan sama yang suami kedua itu, suaminya nyadar nggak dia udah punya laki. Oh yang suami keduanya? Itu. Iya tahu ya. Emang mau. Makanya dia penghulu kali ya. Tahu jadi bohongin penghulunya yang nggak tahu kalau dia udah punya suami orang. Kacau ini itu. Dunia udah parah. Jangan kan poliandri ya. Pacaran aja masih selingkuh, abis diemposin. Makanya sampai biru-biru diemposin. Gua mau nggak habis pikir lagi. Ini lakinya juga Tray. Nah, itu pakai kecolongan lu bang. Lu kecolongan bang. Kalau masalah kecolongan Tray, oke lah kecolongan, dia namanya lagi sakit. Gua dengar dia lagi sakit. Kalau kayaknya lagi sakit. Makanya tadi lu bilang bahasa kekurangan itu. Kurang. Cuman kan yang laki keduanya Tray. Justru gue yang aneh laki keduanya. Lah itu jadi mau aja gitu maksud gue. Emang ada sih orang laki-laki perebut bini orang. Kalau misalkan gitu cuman selingkuh, ya buat ngapain lah puasa dia. Iso kayak nggak ada ikatan. Iya. Nah, ini sampai nikah. Itu tetap aja dosa kan gitu ya. Iya. Ini apalagi sampai nikah. Dia maksudnya laki nggak punya malu banget. Nggak ada harga dirinya sendiri. Nah, itu dia juga menjalin deh menjalin. Amit deh begitu boleh. Makanya itu hati-hati banget. Makanya gue prinsip gue gini ya. Gue cerita dikit. Kalau punya istri, entah ke depan gimana, gue nggak kasih istri gue kerja. Karena gue tipikal yang nggak senang, tipikal yang nggak senang. Itu sih ya, cewek gue, istri gue itu pasangan gue lah, diliatin orang, di apa gitu, kurang tapi ada emosi gitu bawaannya. Memang banyak kemungkinan kalau istri berkarir memang. Iya. Sangat membuka. Karena memang gue sebagai laki, gue pergaulan gue di mana aja dan banyak yang seperti itu. Orang udah punya suami di tempat kerjaan, di tempat main itu masih digodain orang. Betul. Bayangin gue nggak mau kayak gitu. Makanya kalau gue sempat debat sama bini, gue bilang mau tuh itu masih pacaran ya terakhir. Ada cowok yang katakanlah deket lah ya gitu ya. Kelihatannya suka karena kan kita laki. Tahu. Ini laki demen sama lo kan gitu kan. Dia bilang ya cuman kan selalu perempuan kan begitu. Ya gue tapi kan guanya nggak ada apa-apa. Gue tetap gue bilang gini. Ya gue panggil Neng aja deh ya. Neng gue percaya sama lo tapi gue nggak percaya sama dia. Gue bilang begitu terakhir. Itu prinsip udah gue gituin. Baru dia skakmat gitu. Kalau lu masih mempertahankan lu mau berteman sama dia, mau dekat sama dia, gue udah bisa ngeliat gelagat tuh laki kan gitu kan. Artinya sampai lu masih mempertahankan, it's okay gue yang ngalah. Gue langsung begitu terus. Iya tegas gue mah. Punya prinsip. Nih gue nggak ngeliat depan mata nih ya gue bilang. Kan itu kalau lu gue kelihatan depan mata lu parah. Makanya mendingan gue sekarang sebelum gue ngeliat depan mata lu jalan atau gimana, itu gue yang ngalah. Iya. Kalau ngeliat depan mata lu masih status pacar gue, selesai lo gue.
Gue takutnya terjadi keributan apa gitu. Ya bukan so jago ya kan. Makanya yang gue pikirin, gue takut kayak gitu juga. Gini, walaupun cewek udah punya istri, punya suami, istri tuh ditemenin lingkungan yang berteman sama cowok, walaupun cowoknya udah pada punya keluarga gini, tetap aja ada titik lemahnya hubungan rumah tangga, Bos. Ya karena iblis rajin. Iya, karena balik ke iblis. Enggak, gue udah ada laki gue udah anak gue. Lagi waktu lu masa turun, lu lagi kesel sama laki lu lagi ribut. Ada yang masuk, wah pas banget. Lu curhat lagi kan. Iya curhat. Makanya banyak nih ya, udah berkeluarga. Ini nih reunian lo itu racun itu reunian itu. Racun. Nanya lu udah ngapain sekarang? Nah, itu awal itu racun itu. Jadi bikin grup. Betul. Itu sekarang lo. Pemantik ibaratnya. Itu jangan pemantik. Pemantik. Iya, lu pemantik. Sama aja. Pemantik mah itu kalau bunga kita pemantik. Itu petik. Oh. Aduh. Ya pemantik. Gue mau ngarang lu, gue belum ada Swell. Pemantik iya, bodo amat. Itu yang awal ya. Betul. Jadi banyak sekali kasus namanya CLBK. Nah, ya, itu berawal dari terus bukan ya. Lagunya dari Facebook juga emang Anda ya lagunya juga. Iya, itu berawal dari kayak reuni salah satu acara reuni. Ya masing-masing reuni lebih halal atau apa perkumpulan komunitas. Itu makanya kalau reuni terus ketemu ya tadi mula-mulanya akhirnya ya teman curhat. Please udah. Hindarin itu. Makanya gua kalau reuni gua berusaha ngajak Bokin. Iya. Itu baru lu gentle. Ajak. Ikutlah gitu. Kalau memang kita fair sebagai seorang gentle, jangan takut dibilang lu takut sama bini gitu. Tadi biasanya kan suami takut istri gitu. Istri. Lu ngeliat bini apa lu ya? Takut lu ya gitu. Iya gitu. Wah, istri lu gitu istilahnya kalau yang udah punya suami ntar lu begitu dikumpulin tadi. Istri apaan? Ikatan suami takut istri. Belum tentu. Digituin kan. Itu kita hanya berani enggak lu dikatain begitu. Kalau gua bilang, gua bukan takut mau bini, tapi gua sayang sama bini gua. Itu kita harus saling menghormatin kalau sayang kan, Tray. Ya kan? Saling menghormatin, ngargain. Iya. Nah, itu kacau itu. Kembali lagi pada kasus nih. Nah, itu sampai segitunya ya. Itu ya makanya mudah-mudahan ya terutama ya gue juga sih enggak lu. Cuman yang lebih panjang lu nih. Lu kan baru mau mulai nih kan. Apalagi tahu sendiri kan zaman sekarang gimana itu perkumpulan. Iya komunitas apaan lah, acara-acara lah apaan terus sangat gampang. Ada Facebook lah, ada WhatsApp, ada pokoknya medsos itu makanya kita sebut itu kayak gini nih HP ini sering disebut namanya setan gepeng gitu. Setan gepeng terakhir. Kalau kita nggak bisa ngendalin jadi setan dia. Bener. Jadi apa aja ada itu. Judi aja ada. Nah, ntar kita bahas masalah judi itu. Lagi ramai. Pokoknya intinya poinnya kalau ada kasus kayak gini lebih hati-hati lah. Hati-hati dan tadi saling menghargai sama pasangan. Nah itu. Kalau emang lu mau fair, ajak bini. Itu lebih aman. Jangan takut dibilang sama teman-teman kita teman lama terutama ya. Suami takut istri, jangan takut. Yang penting langgar. Nah itu kan kalau reunian antara lakinya, bininya. Kalau bisa bini ini baru gua mau ngomong. Jangan dikasih lagi. Gue ikut. Bini juga sama. Gue ikut. Ya kan betul. Ajak laki lo. Ini bininya sendiri, lakinya sendiri, dua-duanya ngegoreng dia itu parah kita. Tapi gini. Gimana aja? Cewek itu lebih pintar merahasiakan sesuatu. Percaya nggak lo? Iya. Jadi itu lebih pintar. Betul. Laki emang pintar bertindaknya, akalnya banyak. Tapi kepeladuk juga, gitu. Kesandung juga. Cuma kalau cewek diem aman. Lo tuh nyatek. Nah makanya perlu hati-hati. Nah itu gunanya saling komitmen. Komunikasi itu penting. Ada apa ngomong. Kita biar cari jalan keluar bareng-bareng. Tuh. Jangan diem. Lu cerita ke sama orang. Oh itu masalah. Oh ya komitmen juga tadi. Nah itu tuh sebelum lu nikah dari pacaran. Komitmen itu lu jaga. Komitmen satu tadi. Selama lu jadi pasangan gua dari pacaran sampai nikah, nggak ada yang namanya teman curhat lawan jenis. Kalau gua begitu kebetulan. Karena nggak selamanya lu itu nyaman aja sama pasangan lu, pasti ada titik kelemahannya. Betul. Itu yang takut di situ. Itu curhat. Udah awalin tadi tuh reuni. Awal itu. Kebanyakan dari reuni. Ntar
nggak sengaja. Pokoknya gimana iblis tuh bener. Gimana aja akalnya banyak deh. Akalnya banyak. Lo terus aja usahanya gini. Apalagi kalau ada orang cerai, dia ibadah pesta dia. Bahaya. Kan keberhasilan iblis itu ketika memisahkan dua pasangan sudah menjadi bersatu. Nah, termasuk pernikahan. Ya, poinnya dapat ya kan. Mudah-mudahan ya kita sih doain semuanya mudah-mudahan baik-baik aja yang udah punya pasangan semuanya dijaga sampai akhirnya jadi sakinah mawaddah warahmah itu tujuannya kan itu saling suka dengan berkeluarga. Nah, mudah-mudahan semuanya dilindungi sama Allah. Semua lari ke agama, amin. Ya kan? Ya kita sih sebenarnya juga nggak jago-jago agama. Cuman dia tetap berusaha lah. Nasihatin apa yang kita tahu aja. Iya, nasihatin juga. Ini juga nasihat buat diri sendiri sih. Benar. Buat kita juga. Betul. Biar ngebuka wawasan dulu pada. Gitu. Saling lu kan jadi kan tahu nih yang nonton. Nggak tahu ada reunian lo bener juga kan. Nah, bikin grup ini. Itulah Kongkowoles. Ini nih grup. Wah, siapa ini ya? Udah cakep banget ini nih. Udah lihat. Wah, si Anu. Cat lu. Beda banget sama yang dulu. Lain. Beda kenapa sih, Bang? Sama aja. Itu beda lu cakepan. Beda masa gini. Lah kita lagi apaan? Semuanya makan yuk. Ya. Lo emosi banget jangan kalah. Iya, nauzubillah min dzalik lah. Mudah-mudahan kita nggak bisa lah. Mudah-mudahan kita tidak terjerumus ke hal yang demikian itu. Poinnya tuh, salah satu poin juga. Cewek jangan terlalu menyalahkan pria. Paham gak lo? Ya udah gede cewek, mata lu genit banget, mata lu ngeliat cewek. Cewek ada yang begitu juga. Lah itu buktinya laki lu dapet cewek. Nah, itu iya. Itu begitu. Lu kalau jalan ngeliatin cewek mulu, laki kan terkenal begitu. Kata itu begitu. Nah, ternyata cewek diem-diem ada yang poliandri. Lah kan kacau lu. Korban cowok. Cowok. Ya itulah. Cewek kan enggak pernah mau ngalah, maunya menang aja. Iya. Sama-sama. Enggak sama-sama. Just kidding. Gitu kan. Oke. Mungkin cukup ya. Jangan lupa nih teman-teman bantu juga biar kita lebih semangat lagi ya. Biar tonton terus. Betul. Tonton sambil makan, sambil mau tidur, tonton. Karena ada akunya. Buat yang lagi galau ya kan punya masalah, entah rumah tangga, entah pacaran. Makanya ini Kongkowoles makanya didampingin beda usia ya kan? Gue beda setahun aja sama dia sih gue. Beda setahun 7 bulan sih. Iya jadi ya itu. 4 bulan gue 24. Jauh amat. Iya karena tujuannya memang itu. Artinya tadi kita membahas dari dua sudut pandang. Benar. Sebagai dia yang udah tua nih. Tuanya biasa aja. Gila muda, energik ya kan. Widih. Cukup gue rasa begitu ya. Ya sekali lagi yang udah subscribe, yang udah nonton, makasih banyak. Semoga hidup lu berkah, kaya raya. Rame-rame tuh kolom komentar tuh, komen. Komen. Ada beberapa masukan juga dari temen gua, Bang. Bikin konten misteri, Bang, ini. Komennya jangan dibahas, komen. Komen di situ kalau komen juga kadang-kadang dia lupa YouTube-nya apa, Bang Ilo. Nah, lu ketik Bang spasi Ilo udah keluar. Itu ada logonya warna emas. Itu ya. Kita doain juga teman-teman yang udah nonton, udah nge-like biar rezekinya lancar terus. Amin. Usahanya lancar terus. Amin ya Allah. Umurnya panjang. Amin. Diberi kebahagiaan. Amin. Dunia dan akhirat. Amin. Artinya masuk surga. Amin. Oke, cukup. Assalamualaikum.